Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang berita hilangnya data pada SSD External Portable SanDisk. Oke, langsung aja ya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya sempat membaca sebuah berita dari The Verge ya, yang membahas tentang hilangnya data 3 TB mereka dari SanDisk Portable SSD mereka. Nah, setelah saya baca-baca itu ternyata katanya tiba-tiba data mereka itu hilang sendiri ya guys dari SSD SanDisk tersebut. Ada yang mengatakan juga bahwa setelah itu SSD portable mereka itu tidak dikenali oleh laptop mereka. Jadi waktu dicolokkan itu katanya datanya itu nggak bisa dibaca atau gimana gitu ya. Mereka juga mengatakan bahwa sebetulnya ada forum-forum yang ada di Reddit sendiri yang juga mengalami beberapa masalah yang sama seperti mereka. Nah, tentu saja kalau kalian cari sendiri ya, seperti review-reviewnya dari SanDisk ini sendiri, itu kalau di marketplace masih bagus-bagus aja gitu loh guys. Katanya kenceng kek, katanya bagus, katanya oke, dan lain-lain ya. Jadi mungkin yang nggak pernah mengalami kejadian ini akan merasa nggak percaya gitu ya. Masa sih brand sekelas SanDisk itu bisa kejadian seperti ini? Nah, tapi mereka mengatakan ya, ternyata awal mula dari permasalahan mereka ini bukan yang kali ini gitu ya. Tapi mereka juga pernah mengalami kehilangan data pada bulan Mei. Dan mereka juga memberikan link dari berita mereka bahwa pada bulan Mei itu sebetulnya mereka juga mengalami kehilangan data ini dari SSD portable yang sama juga. Nah, setelah mereka komplain dengan SanDisknya itu sendiri ya, mereka langsung diberikan penggantinya, dan penggantinya itu diberikan pada bulan Juni katanya. Nah, nggak sampai 3 bulan ya, ini berarti ternyata pada bulan Agustus ini juga mereka hilang lagi datanya guys. Dan mereka juga sempat mengatakan bahwa katanya juga ada patch yang dari SanDisknya sendiri itu untuk mengatasi kalau misalnya SSD portable-nya ini nggak kebaca gitu ya. Nah, jadi udah diganti yang baru tapi akhirnya sekarang hilang lagi datanya. Dan saya pikir ini nggak mengada-ada sih ya. Mungkin kejadian ini tuh bener juga gitu loh. Nah, mengapa saya berpendapat demikian? Oke, kalian masih ingat nggak kalau ternyata data dari hard disk eksternal saya Western Digital itu sekitar awal tahun 2023 ini juga mengalami kerusakan dan tidak bisa dideteksi di laptop ya. Jadi akhirnya ya datanya udah hilang semua guys, nggak bisa diselamatkan. Itu adalah data-data saya yang sangat penting banget padahal. Nah, oleh karena itu saya juga sempat cari kan gimana sih cara garansinya di Indonesia, lalu juga gimana sih sebetulnya untuk bisa mendapatkan data saya kembali dari hard disk tersebut. Nah, sampai-sampai saya juga masuk ke websitenya dari Western Digital tersebut. Nah, yang bikin saya kaget itu ya, waktu itu saya lihat loh, di Western Digital nih kok ternyata ada SanDisk di dalamnya ya. Apakah SanDisk ini udah dibeli oleh Western Digital? Nah, jadi saya waktu itu juga bingung gitu loh, kok SanDisk ini berada di bawah naungan Western Digital guys. Nah, oleh karena itu saya juga sempat berpikir pada waktu itu, saya nggak punya hard disk eksternal dan saya ingin beli sebuah hard disk eksternal, yang akhirnya saya berpikir ingin membeli SSD portable eksternal. Saat itu saya juga pernah memikirkan bahwa saya ingin membeli SanDisk ini ya guys, karena kan mereknya cukup terkenal dan banyak banget yang mengatakan bahwa ini bagus banget gitu ya. Tapi setelah saya mengetahui bahwa SanDisk ini sekarang di bawah naungan dari Western Digital, saya langsung takut banget sih. Saya udah kayak hampir nggak bisa percaya gitu ya dengan Western Digital. Oleh karena itu saya juga cari-cari reviewnya yang bagus itu kayak 70%, 30% tuh ngomong jelek ya. Karena ya yang jeleknya biasanya panas dan juga akhirnya bisa bikin lemot gitu ya untuk speed dari SSD-nya itu sendiri. Nah, akhirnya saya bingung kan, kalau nggak SanDisk lalu merek SSD portable yang terkenal lainnya apa gitu ya.
Dan akhirnya banyak yang mengatakan bahwa kalau bisa sih beli aja yang Samsung seri T5 gitu ya. Nah, lalu saya sempat cari-cari, ternyata yang paling terbaru adalah T7 Shield atau T7 Shield ini. Dan kalau kena air atau jatuh itu juga masih ada pengamannya gitu ya untuk T7 Shield ini. Jadi ya itu akhirnya saya pilih. Dan terbukti ya sampai sekarang itu performanya benar-benar kenceng banget, puas banget, connect langsung ke detect. Dan saya sampai saat ini puas dengan Samsung T7 Shield saya. Dan untung juga ya akhirnya saya tuh nggak milih yang namanya SanDisk guys. Karena ternyata ya SanDisk ini sekarang ya ini mulai terlihat masalahnya. Meskipun nggak skala besar tapi lumayan banyak gitu loh. Di forum-forum tertentu tuh mulai banyak yang komplain tentang masalah ini. Meskipun masih nggak tersebar secara luas ya. Ya mungkin kalau misalnya komplainnya 5-10% itu kan juga udah masalah yang lumayan besar gitu ya guys bagi saya. Karena ya data keamanan ini untuk di dalam harddisk ini saya udah kapok sih. Untuk nyimpen di harddisk yang ya sorry to say saya nggak mau ngelek-ngelekkan Western Digital. Tapi ya saya sudah nggak trust lagi gitu loh sama Western Digital. Meskipun saya udah diganti dengan harddisk eksternal yang terbaru itu saya cuman jadikan backup, dimana saya nggak sering akses, tapi ya udahlah saya ada-adaan aja untuk nyimpen backupnya di sana. Ya karena saya udah nggak merasa comfortable lagi ya untuk memakainya sebagai harddisk utama saya. Nah dari sini ya mungkin kalau ingin beli harddisk eksternal kedepannya saya akan milih Seagate mungkin. Karena ya menurut saya Seagate ini sekarang pasarnya lumayan naik gitu ya. Dan juga untuk servis-servisannya di Surabaya ini saya lihat juga masih banyak. Nggak seperti Western Digital gitu, mulai dikurang-kurangi ya. Untuk garansi pun harus dikirim ke Jakarta guys. Nah oleh karena itu menurut kalian gimana gitu ya dengan masalah yang ada di SSD external portable dari SanDisk nih? Apakah kalian juga mengalaminya atau apakah kalian mempercayainya bahwa SanDisk ini memang ada masalah di sana? Kalau saya sih percaya karena saya udah nggak percaya dengan Western Digital ya guys. Oke, mungkin itu aja sih untuk berita yang ingin saya sampaikan hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan berita kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau tanya jawab tentang apa aja tentang berita hari ini guys. See you guys di video selanjutnya. Wah gila ya, aku kira cuma Western Digital, ternyata sekarang SanDisk yang dibawanya Western Digital juga banyak masalahnya guys. Untung saya belinya waktu itu Samsung ini. Ya semoga Samsung nggak rusak sih ya, semoga.